warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam mahasiswaku tercinta. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan kasus 2 pada buku praktikum PPN dan PPNBM. Ya, ini ya bukunya. Teman-teman juga sudah punya semuanya. Oke. Untuk instruksi kasus 2 ini berbeda dengan instruksi kasus 1, di mana untuk kasus 1 ini untuk impor dan ekspor belum sampai ke sana ya. Namun untuk kasus 2 ini kita sudah mulai ya, agak rumit ya. Ada ekspor, impor, dan ada transaksi dengan bendaharawan pemerintah. Baik, teman-teman bisa dilihat ya, soalnya untuk kasus 2, instruksi 2 itu ada di halaman 12. Nah, ini di sini sudah saya berikan untuk ini ya, yang halaman 12 ya, baik soalnya maupun cara pengerjaannya ya. Yang merah-merah ini adalah yang sudah saya ketik untuk mempermudah teman-teman. Baik, sekarang silakan dibuka halaman 34 dan halaman 120 ya. Oke, halaman 34 itu merupakan faktur atau nota ya, yang teman-teman bisa lihat seperti kasus 1, hampir sama. Untuk yang 120 itu adalah kertas kerjanya untuk mengerjakan soal-soalnya. Oke, saya baca untuk nomor 1. Buatlah faktur pajak berdasarkan transaksi penjualan bulan Agustus 2016. Tanggal pembuatan faktur pajak sama dengan tanggal transaksi. Khusus PT ABC Family, faktur pajaknya dibuat faktur pajak gabungan, di mana tanggal faktur menggunakan tanggal penyerahan terakhir. Nah, untuk kasus 1, kemarin kita yang faktur pajak gabungannya CV Nusantara Timur ya. Nah, untuk kasus 2 ini PT ABC Family. Ingat bahwasanya kalau faktur pajak gabungan itu nanti dibuatkannya yang di akhir transaksinya ya, bukan di awal. Nah, catatan dari saya, buat faktur pajak pada halaman 120 sampai dengan 124, data berasal dari faktur halaman 34 sampai dengan 37. Kode dan nomor seri faktur pajak dapat dilihat dari informasi halaman 2. Nah, ini teman-teman tinggal melanjutkan dari instruksi 1. Kalau instruksi 1 kemarin kan untuk penomorannya kan 010900, bentar saya buka. 010900 titik 16 titik 05 kali 201 sampai dengan 205 ya. Berarti untuk kasus 2 atau instruksi 2 ini tinggal teman-teman lanjutkan 206 sampai dengan berapa nanti ya. Kita lihat. Oke, untuk yang pengerjaan kasus 1 nomor 1 itu ya, ketemu pertama halaman 34, silakan dibuka. Itu ada PT Lampung Distributor Jaya. Nah, ini silahkan dibuat faktur pajaknya seperti ini. Ini hanya contoh pengerjaannya ya, tetapi bukan kunci jawabannya. Nah, ini berarti 206 ya. Lalu yang di sini itu berarti PT Lampung Distributor Jaya beserta alamat dan NPWP-nya. Lalu teman-teman silakan tulis yang ada di sini sesuai dengan faktur yang ada di halaman 34. Jangan lupa sampai ke bawah dilengkapi. Nah, ini ya, tanggalnya ini juga sesuai dengan halaman 34. Yaitu tanggal berapa kalau PT Lampung Distributor Jaya? Tanggal 6 Agustus. Silakan ditulis 6 Agustus 2016 gitu ya. Lalu Hansen Tanaka, direktur, dan ada tanda tangannya selain ada stempelnya. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya adalah CV Nusantara Timur. Nah, ini CV Nusantara Timur nih berarti 207 ya. Di sini berarti ketemunya 207, sini CV Nusantara Timur. Selanjutnya adalah PT ABC Family. Nah, PT ABC Family ini tidak bisa menjadi 208 karena apa?
faktur pajaknya faktur pajak gabungan. Sehingga 208 dengan siapa? Dengan Dinas PU Kabupaten Banyuwangi. Baru nanti halaman 208 ya. 209 ya dengan apa? Dengan PT ABC Family ya. Berikutnya 210 adalah Politeknik Negeri Lampung. Seperti itu ya. Nah, 210. Lalu halaman 37 itu ada Petromak ya. Ini adalah ekspor impor ya. Dia dengan pihak luar negeri bukan dalam negeri. Sehingga ini nanti tidak perlu kita buat. Oke. Selanjutnya adalah nomor 2. Berarti kita sudah selesai ya sampai dengan halaman 124. Lanjut nomor 2. Pada tanggal 18 Agustus 2016 menyampaikan tagihan atas penjualan faktur penjualan nomor 10/7/2016 kepada Dinas PU Kabupaten Banyuwangi. Barang telah diserahkan pada tanggal 12 Agustus 2016. SSP diterima tanggal 20 Agustus 2016. Nah, ini hanya informasi saja. Jadi tadi sudah disampaikan bahwasanya di faktur pajak itu sesuaikan dengan tanggal transaksi. Jadi di sini hanya menyampaikan tagihan, artinya tidak terpengaruh ya. Nah, hanya informasi saja dikarenakan sesuai dengan instruksi bahwasanya tanggal pada faktur pajak sama dengan tanggal transaksi, bukan pada saat penyerahan barang atau tanggal pembayaran atau mungkin penyampaian tagihan ya. Kita lihat di tanggal transaksinya. Oke. Nomor 3, pada tanggal 20 Agustus 2016 melakukan transaksi ekspor ke Petromak. Nah, ini tadi ya, transaksi ekspor yang ada di halaman 37. Nah, faktur nomor 13/8/2016, nomor dokumen pemberitahuan ekspor barang PEB 285373116. Dokumen dapat dilihat pada faktur halaman 37. Nah, teman-teman buka di halaman 37. Di situ ada transaksinya dengan Petromak ya. Nah, ini teman-teman tinggal lihat saja di situ ada. Nanti untuk isi apa, Bu? Isi pada lampiran SPT gitu ya. Lalu nomor 4, pada tanggal 25 Agustus menerima SSP di Bendahara Politeknik Negeri Lampung atas penjualan faktur nomor 12/8/2016 tanggal 20. Ini juga hanya informasi. Penjelasan ada pada dokumen 36. Nah, ini kan dengan Politeknik Negeri Lampung. Jadi Bendahara Politeknik Negeri Lampung itu kan bendaharawan pemerintah. Otomatis dia yang menyetorkan pajaknya, kita menerima SSP-nya, begitu ya. Nah, sehingga kalau kita nanti berhubungan dengan bendaharawan pemerintah, itu bukan kita yang memungut, tetapi mereka yang sudah membayarkan sendiri, gitu ya. Oke. Tanggal nomor 5, tanggal 20 Agustus terdapat pembelian impor pada Takashima. Nah, ini di Yokohama, Jepang ya, dengan nilai impor yaitu pembelian bahan bakunya 55 juta. Lalu bahan penolongnya 13 juta. Pajak atas impor transaksi ini telah dipungut oleh bendaharawan Dirjen Bea dan Cukai dengan bukti pemotongan terlampir. Nah, ini untuk PT Teksindoraya telah memiliki API atau angka pengenal impor. Ingat di halaman di buku Mardiasmo dulu sudah pernah dijelaskan bahwasanya saat kita transaksi ekspor impor itu ada namanya impor terutama ya, API ya, angka pengenal impor. Nah, ini ada yang tidak punya, bisa tidak punya, tetapi pajaknya biasanya lebih tinggi. Buka ya yang subbab bab 4 ya, pajak penghasilan, bagian PPh pasal 22 atas impor itu ada. Oke. Penjelasan dari dokumen halaman 43, kita buka halaman 43 ya. Di dalam halaman 43 di sini adalah PIB ya. Dokumen dan informasi ini sebagai data untuk mengerjakan SSPCP.
Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ya, halaman 43. Nah, dokumen ini nanti sebagai dasar ya. Nomor 6 juga, lakukan pembayaran. Nih. Lakukan pembayaran atas transaksi impor dengan menggunakan surat setoran Bea Cukai dan Pajak atau SSPCP pada kertas kerja yang telah disediakan melalui bank kita. Data bisa dilihat pada dokumen PIB yang telah disajikan. Nah, ini sama 56 ini ya. Penjelasan halaman 43. Sekarang teman-teman tinggal kerjakan pada halaman 125. Nah, teman-teman buka halaman 125 SSPCP ini ya. Nah, ini SSPCP ini tinggal isi saja kantornya di mana, yaitu KPBC Bandar Lampung. Lalu ada nomor, nama, alamat itu dari PT Teksindo Raya Indonesia. Ya, teman-teman tinggal isi saja. Lalu ada dokumen dasar pembayaran yang poin C, ada nomor dan tanggal, itu silakan diisi juga. Lalu yang D ada pembayaran penerimaan negara, itu teman-teman juga isi. Dari mana Bu isinya? Dari PIB ya, yang ada pada halaman 43. Teman-teman kerjakan di halaman 125 sampai dengan bawah sendiri ya. Oke. Lalu berikutnya, nah, cek faktur pajak. Ini sama dengan langkah nomor 2 pada instruksi 1. Teman-teman hanya mengecek faktur pajak atas dokumen lain atas penerimaan BKP atau JKP. Apakah semua sudah diterima? Faktur pajak PT Agung Abadi merupakan faktur pajak gabungan, di mana tanggal faktur adalah tanggal penyerahan terakhir. Nah, ini sudah saya kasih catatannya ya, bahwasanya fungsi pengecekan ini adalah supaya tidak ada faktur pajak pembelian atau faktur pajak masukan yang tercecer. Dalam dunia bisnis ini sangat penting karena faktur pajak PPN masukan yang tercecer itu merugikan bagi perusahaan. Karena apa? Kita sudah membayar pajak tetapi buktinya itu belum kita terima, sehingga itu belum bisa menjadi pengurang kita ya. Nah, ini faktur pajak masukan dapat mengurangi PPN terutang gitu. Walaupun kita sudah bayar, kalau kita belum menerima faktur pajaknya itu belum bisa mengurangi, belum bisa dihitung dalam SPT gitu ya. Sehingga kita harus melakukan pengecekan setiap saat begitu. Nah, silakan teman-teman. Nah, tadi berarti kita lihat halaman berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat di halaman 40, kita cocokkan dengan apa yang ada pada halaman 45. Di dalam halaman 40 ya, kita ketemu dengan printingnya. PT Printing Mandiri. Nah, ini ada ya. Halaman 40 itu PPN-nya 48 juta sekian. Nah, kita cocokkan dengan apa yang ada di halaman 45. Benar nggak dengan PT Printing Mandiri ini 48 juta sekian? Benar, teman-teman silahkan dicentang. Lalu kita lihat lagi dengan halaman 40 PT Chemical Asia Prima. Kita cocokkan dengan halaman 46. Sudah sama? Sama. Nah, ingat nanti dicocokkannya tidak hanya tanggalnya, PT-nya, tetapi juga lihat angkanya, PPN-nya ya. Terutama di PT Agung Abadi ini. Nah, halaman 47 itu kan PPN-nya 24 juta sekian. Kita harus bisa menambahkan yang ada pada halaman 41 itu PT Agung Abadi semuanya ya. Lah, itu di jumlah sudah sama apa belum? Itu fungsi pengecekannya ya. Jika sudah semuanya dicek, sudah berarti nomor 7 ini sudah dikerjakan. Kalau itu sudah semuanya berarti clear, nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata ada yang belum ada faktur pajaknya, itu catatan bagi kita untuk menghubungi penjual supaya mereka segera menerbitkan faktur pajak untuk kita kreditkan gitu ya. Yang kedelapan, isikan SPT masa PPN untuk masa pajak Agustus 2016. Ingat, pembuatan SPT berasal dari halaman belakang. Jadi kalau mengerjakan SPT itu dari halaman belakang, bukan depan ya.
isi lampiran SPT dari halaman 132. Teman-teman buka halaman 132. Nanti kalau sudah 131, kalau sudah 130 gitu ya. Jadi dari belakang sampai ke halaman 128. Tidak semua lampiran itu harus teman-teman isi. Lihat dari data perusahaannya. Pada bulan itu ada enggak gitu. Contohnya pada kasus 1 kemarin tidak ada ekspor, tidak ada impor, maka lampiran SPT-nya yang bagian ekspor impor tidak perlu teman-teman isi, begitu ya. Lalu lampiran harus terisi penuh lengkap dari atas, dari mulai nama PKP, NBWP dan lain-lain sampai dengan ke bawah, sampai dengan ke jumlahnya bawah sini. Jadi dari atas sampai dengan ke bawah, itu harus isi lengkap ya. Setelah semuanya terisi lengkap, pindah ke halaman 127, yaitu rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Setelah semuanya terisi, baru isikan SPT. Jadi teman-teman tinggal ngisi ini tadi faktur pajak ya. Nah SPT itu kayak gini kan, A2, A1, A2, B1, B2 semuanya teman-teman isi. Sampai dengan ini, sampai ke bawah sini, nah ini ada. Nah kan, nah baru teman-teman salin di rekapitulasi yang halaman, halaman berapa tadi ya? 127. Nah 127 tampilannya kayak gini ya. Nah ini kan sudah ada kode-kodenya. Nah ini sudah ada kode-kodenya. Nanti tinggal teman-teman isi sesuai dengan kode-kodenya. Ingat yang di sini poin 2 ini. Jadi 1, 2, 3, 4 ini kalau ditambahkan angkanya harus sama dengan A2. Ingat ya. 1, 2, 3, 4 semuanya kalau ditambahkan angkanya harus sama dengan yang ada di sini. Nah kita lihat di sini ya. 350 belakangnya ya angka 8. Nah ini harus sama kan, pasti sama gitu ya. Nah untuk pemungut PPN itu adalah yang berhubungan dengan bendaharawan pemerintah. Kalau tadi ada dinas PU sama politeknik kan, berarti kalian ada di sini, sisanya ada di sini gitu ya, paham? Nah lalu untuk yang ada di sini pajak masukan, ini maaf B1, kompensasi kelebihan PPN di masa pajak sebelumnya itu adalah kalian isi apabila masa kemarin bulan Juli itu ada lebih bayarnya, kalian isi di sini. Tetapi kalau kurang bayar tidak perlu diisi. Baru teman-teman buat SPT-nya. Nah ini SPT-nya dari mana? Dari angka-angka yang sudah kalian kerjakan di RAP tadi ya, nih ini itu dari RAP nih. Nah dari sini loh datanya, teman-teman tinggal salin ke SPT-nya ini ya. Lalu nanti akan diketahui kurang bayar atau lebih bayar. Ingat sampai dengan kelengkapan SPT ini juga teman-teman isi sampai dengan sini semuanya teman-teman isi ya, harus lengkap. Oke. Ini untuk yang nomor 8. Nomor 9, buatlah surat setoran pajaknya jika kurang bayar. Tapi lebih bayar berarti kelebihan dikompensasikan. Yang tadi kayak sini ya. Nah, ini dikompensasikan ini di sini ya. Ini kalau lebih bayar. Kalau kurang bayar tinggal kita bayarkan di bank kita gitu ya. Oke, itu dari kasus 2. Ini semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih terbantu lagi untuk mengerjakan instruksi 2 ya. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa komen atau WhatsApp saya di grup. Oke, terima kasih sudah melihat video saya. Silahkan komen, like, subscribe ya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.